Selamat datang kembali di sesi telaah sumber kita. Pernah nggak sih Anda kepikiran gimana ya rasanya gitu kalau perusahaan yang tadinya kayaknya oke-oke aja, tiba-tiba wah di ujung tanduk. Terus apa yang mereka lakuin biar nggak cuma sekedar ya bertahan, tapi benar-benar bisa bangkit lagi, nemuin lagi jalannya di tengah kesulitan besar. Nah, pertanyaan ini nih yang bawa kita langsung ke inti pembahasan kita kali ini. Sumbernya dari bab 6 buku Your Strategy Needs a Strategy, fokusnya ke tema pembaruan, atau kalau di buku disebutnya renewal. Misi kita bareng-bareng ya mau coba bongkar pendekatan pembaruan ini, kapan sih perusahaan benar-benar butuh ini, terus langkah-langkah pentingnya apa aja. Dan ini nih yang bikin penasaran, kenapa kok ternyata susah banget ya dan sering gagal gitu. Dan ini langsung aja nih ada fakta yang lumayan bikin kaget dari sumber kita, ternyata sekitar 75% upaya transformasi besar-besaran di perusahaan itu gagal mencapai targetnya. Baik jangka pendek maupun jangka panjang. Coba bayangin tekanannya buat perusahaan sekelas katakanlah American Express atau AIG setelah krisis finansial 2008 itu. Ini jelas bukan sekedar utak-atik strategi biasa aja. Tepat sekali. Angka 75% itu nunjukin kalau pembaruan ini bukan strategi main-main, bukan strategi standar. Ini pendekatan yang sangat spesifik. Tujuannya yaitu memulihkan vitalitas, daya saing, pas perusahaan lagi ngadepin yang sumbernya sebut lingkungan keras atau harsh environment. Kondisi yang benar-benar ngancam kelangsungan hidup perusahaan lah. Lingkungan yang keras. Oke. Terus apa sih sebenarnya yang bikin pendekatan pembaruan ini jadi unik banget, beda gitu dari misalnya strategi pertumbuhan biasa atau adaptasi pasar yang mungkin lebih sering kita dengar? Ada dua hal unik yang bikin ini jadi tantangan berat. Pertama, sifatnya itu sementara. Jadi ini bukan cara kerja normal ya, tapi lebih kayak fase transisi darurat buat keluar dari krisis. Kedua, nah ini mungkin inti susahnya. Pembaruan itu pada dasarnya maksa perusahaan jalanin dua logika yang beda banget. Malah seringkali bertentangan. Jalan barengan atau berurutan. Fase awal itu fokusnya habis-habisan di penghematan, biar selamat dulu. Terus harus bisa putar haluan secara drastis ke fase pertumbuhan dan strategi baru. Di buku itu ada analogi kubisme, menurut saya pas banget sih. Kayak seniman kubis gitu, bongkar bentuk yang udah biasa dilihat, buang yang nggak penting, terus disusun ulang dari sudut pandang beda buat bikin makna baru. Nah, pembaruan juga gitu. Dia melakukan dekonstruksi strategis, bongkar apa yang udah nggak relevan, terus rekonstruksi, bangun lagi dengan cara yang lebih kuat, lebih pas sama kondisi baru. Analogi kubisme. Wah, menarik banget cara nggambarinnya. Jadi dibongkar dulu baru dibangun lagi. Oke, nah pertanyaannya kapan sih perusahaan bisa sampai di titik kritis banget, di mana langkah pembaruan sedrastis ini jadi satu-satunya pilihan? Pemicunya apa aja biasanya? Pemicunya itu bisa dari dua arah utama ya. Yang pertama, ya kinerja buruk yang udah lama, udah berlarut-larut. Biasanya karena strategi inti perusahaan udah nggak nyambung lagi sama realitas lingkungan bisnisnya. Contoh paling gampang yaitu banyak perusahaan hardware komputer yang megap-megap pas nilai industrinya geser ke software sama layanan. Strategi lama mereka jadi basi aja gitu. Pemicu kedua itu guncangan yang datangnya tiba-tiba. Bisa dari luar, bisa dari dalam. Kayak krisis ekonomi global 2008, itu kan contoh guncangan eksternal yang wah dahsyat banget. Tapi bisa juga misalnya perubahan regulasi yang drastis. Atau ada disrupsi teknologi baru yang tiba-tiba muncul, atau kendala modal yang nggak disangka-sangka, atau malah skandal internal yang bikin reputasi anjlok. Semua itu bisa maksa perusahaan masuk mode bertahan hidup. Dan yang perlu kita perhatiin nih, kondisi yang maksa pembaruan ini kayaknya makin sering kejadian loh sekarang. Kenapa? Buku ini nunjuk ke fakta kalau dunia bisnis sekarang muternya cepet banget. Siklus hidup bisnis di banyak industri itu jadi pendek banget. Disebutin rata-rata waktu di tiap fase siklus berkurang separuh di 75% industri. Gila kan? Ditambah lagi, ekonomi global makin nyambung. Jadi guncangan di satu tempat bisa cepet banget nyebar kemana-mana. Wah, berarti resiko telat reaksinya jadi makin gede ya. Saya jadi inget bahasan di sumber soal bahaya hubris. Ngerasa udah terlalu hebat buat gagal, atau indikator keuangan yang seringnya baru teriak pas kondisinya udah parah banget. Belum lagi kalau nggak ada platform yang terbakar, maksudnya krisis yang jelas kelihatan sama semua orang di awal. Contoh Bausch Lomb tadi menarik. Mereka sampai harus pakai data keras banget cuma buat yakinin orang di dalam kalau perubahan radikal itu perlu banget.
Betul sekali, ngakuin masalahnya dari awal dan berani bertindak cepat itu krusial banget. Nunggu sampai rumahnya beneran kebakar, itu sering bikin opsi pembaruan jadi jauh lebih susah. Atau malah udah nggak mungkin. Makanya, paham dua fase pembaruan ini jadi penting banget. Tahan hidup dulu. Slogan uang tunai adalah raja atau cash is king, kayak kutipan CEO Volvo Per Gillenhammer di sumber itu, kayaknya pas banget ya di sini. Sangat-sangat pas. Fase 1 ini punya tujuan ganda yang fundamental sebetulnya. Pertama, ya jelas, pulihin kondisi finansial perusahaan, financial viability secepat mungkin. Tanpa kas cukup, ya nafas perusahaan habis. Kedua, penghematan yang dilakuin itu harus cukup gede buat bisa, katakanlah, nyicil atau modalin perjalanan balik ke pertumbuhan di fase 2 nanti. Jadi ini bukan cuma sekedar bertahan ya, tapi juga ngumpulin modal buat bangkit. Tindakan konkretnya biasanya cukup drastis ya. Fokus ke bisnis inti, caranya ya lepas atau jual aset dan aktivitas yang dianggap non-core. Terus, potong biaya secara agresif dan disiplin di semua lini, plus jaga modal, preserving capital, ketat banget. Misalnya, nunda investasi gede atau kelola piutang-piutang lebih ketat lagi. Fokus utamanya pokoknya stabilitas finansial jangka pendek. Tapi ini kedengerannya risikonya tinggi juga ya, kalau potong sana-sini membabi buta gitu, apa nggak malah bisa ngebunuh potensi masa depan perusahaan? Gimana caranya imbangin ya? Nah, pertanyaan Anda ini pas banget. Ini jebakan paling gede di fase 1. Keseimbangan itu jadi kata kuncinya. Tujuannya itu maksimalin kinerja jangka pendek, tapi tanpa ngancurin optionality atau pilihan buat tumbuh di jangka panjang. Istilah yang dipakai sumber itu, hindari membakar perabotan, burning the furniture. Maksudnya, jangan sampai jual unit bisnis atau aset berharga yang punya potensi bagus ke depan, cuma demi dapat cash cepet sekarang. Makanya, motong biaya pun idealnya nggak dipukul rata, perlu di de-average. Mungkin ada area operasional yang dipotong habis-habisan, tapi area lain yang dianggap penting buat strategi masa depan, misalnya R&D kunci atau tim digital, nah ini perlakuannya beda. Mungkin potongannya lebih kecil, atau malah tetap diinvestasiin secara selektif. Kegagalan Kodak tuh, yang motong R&D inovasi digitalnya sendiri, itu contoh klasik gimana salah potong bisa fatal banget. Fase 1 ini butuh disiplin eksekusi, tapi juga pinter milih prioritas. Oke, anggap fase 1 sukses nih. Perusahaan berhasil nutup lukanya, finansialnya stabil. Tapi kan nggak bisa berhenti di situ. Bertahan doang nggak cukup. Disinilah kita masuk ke fase 2, berputar ke pertumbuhan, pivoting to growth. Ini bagian yang kayaknya paling nentuin, sekaligus paling susah kan, pivot ini? Sangat nentuin. Dan data gagal 75% tadi itu sebagian besar kejadiannya ya di fase transisi ini atau di fase 2 itu sendiri. Kenapa? Karena fase 1 itu pada dasarnya cuma beli waktu sama sumber daya. Dia nggak otomatis bikin masa depan baru. Tanpa kemampuan buat putar haluan secara cerdas dan efektif ke strategi pertumbuhan baru, ya kemungkinan besar perusahaannya bakal oleng lagi atau cuma bertahan gitu-gitu aja. Jadi, tindakan utama di fase 2 itu soal milih dan nerapin pendekatan strategi baru yang paling pas. Apakah kondisi barunya nuntut pendekatan klasik, analisis, rencana jalanin, adaptif, eksperimen cepat, visioner, bikin pasar baru, atau malah pembentukan, ngubah ekosistem industri? Perusahaan harus berani nentuin arah baru, yang mungkin beda banget dari sebelumnya. Terus geser seluruh fokus organisasi ke arah inovasi strategis sama nyari sumber pertumbuhan baru. Peralihan ini pasti bikin dilema gede ya, terutama secara psikologis. Gimana coba pemimpin minta karyawan buat tiba-tiba inovasi, berani ambil risiko, mikir jangka panjang, padahal mereka baru aja lewat masa potong-potongan yang sakit banget dan penuh ketidakpastian di fase 1. Gimana ngejembataninnya? Anda nyentuh aspek paling manusiawi dan paling krusial dari fase 2, komunikasi sama kepemimpinan. Pemimpin harus bisa ngelakuin apa yang disebut nyetel ulang kompas internal perusahaan. Setelah masa fokus ke penghematan, ketakutan, mungkin rasa curiga, sekarang arahnya harus dibalik 180 derajat jadi optimisme, kolaborasi, inovasi, dan yakin sama masa depan. Ini kerjaan berat banget buat mulihin kepercayaan, baik di dalam maupun keluar, investor, pelanggan. Skeptis? Pasti ada lah. Karyawan mungkin pada bisik-bisik, beneran nih udah aman, janji pertumbuhan ini nyata nggak sih? Nah, disinilah kepemimpinan yang kuat sama komunikasi yang otentik jadi vital banget. Sumbernya ngasih contoh Bob Ben-Moshe di AIG yang keliling ngadain town hall, ngomong langsung ke karyawan, bangun narasi One AIG buat nyatuin lagi semangat sama arah perusahaan yang sempat hancur lebur itu. Atau kita bisa belajar dari Ken Chenault di Amex. Kata-katanya dikutip di sumber, jangan sia-siakan krisis. Artinya,
Pakai momentum krisis itu buat katalis perubahan fundamental yang mungkin susah dilakuin pas masa normal. Dan yang kedua, mata tetap di cakrawala, eyes on the horizon. Maksudnya, bahkan pas lagi badai fase 1, pemimpin harus terus ngingetin soal tujuan jangka panjang sama visi ke depan. Komunikasi yang jelas, konsisten, jujur soal tantangan tapi juga inspiratif soal peluang, itu kunci buat mandu pivot ini. Oke, kita udah bahas 2 fase utamanya nih. Sekarang coba kita dalemin soal implementasinya deh. Gimana ini semua dijalanin secara organisasi? Ngelola 2 logika yang bertentangan tadi, disiplin ketat versus eksplorasi, kedengerannya kayak nyoba nyatuin minyak sama air ya? Memang ada ketegangan di dalamnya, nggak bisa dihindari. Secara organisasi, fase 1 itu seringkali butuh struktur yang lebih terpusat, terkontrol ketat. Mungkin sampai dibentuk tim khusus kayak PMO, semacam pusat komando proyek sementara gitu, buat mastiin target hematnya tercapai. Disiplin tinggi, fokusnya efisiensi, kontrol, akuntabilitas jangka pendek. Tapi begitu masuk fase 2, apalagi kalau strategi barunya itu adaptif atau visioner, struktur organisasi yang dibutuhin mungkin malah yang lebih fleksibel, desentralisasi, dan ngasih kuasa ke tim-tim kecil buat eksperimen. Tantangan gedenya adalah gimana caranya ngelindungin benih-benih pertumbuhan, seeds of growth, biar nggak ikut kebabat habis pas lagi masa penghematan di fase 1. Nah, disinilah pentingnya motong yang Devi Rech tadi berperan lagi. Mungkin unit inovasi, tim digital, atau R&D strategis. Target potongannya jauh lebih ringan. Atau malah sengaja dipagerin, dilindungin anggarannya. Ada juga pilihan struktural ya, kayak yang Amex lakuin. Mereka milih nanemin kapabilitas digital ke seluruh lini bisnisnya, bukan dipisah jadi unit sendiri. Ini contoh pilihan implementasi strategis pas pembaruan. Terus gimana peran pemimpinnya nih dalam navigasi dualitas ini? Kedengarannya butuh sosok superhero banget ya? Kepemimpinan dalam pembaruan memang butuh kaliber luar biasa sih. Pemimpinnya harus bisa jadi kayak 2 pribadi sekaligus gitu. Di satu sisi harus realistis banget soal kondisi sulit sekarang, terutama di fase 1. Berani ambil keputusan yang nggak populer sama sekali. Contohnya Brent Saunders di Bausch & Lomb yang restrukturisasi gede-gedean. Di sisi lain, mereka harus bisa mancarin optimisme yang nular soal masa depan. Bangun lagi kepercayaan, nginspirasi orang buat maju, kayak yang Bob Benmosh lakukan di IEJ. Mandu pivot dari mentalitas bertahan ke mentalitas tumbuh, itu butuh visi yang tegas dan keberanian komunikasi. Menariknya sumber juga nyinggung sedikit kalau tugas ini mungkin agak lebih mudah ya buat CEO yang emang didatengin dari luar khusus buat misi turnaround. Mungkin karena mereka nggak punya beban sejarah atau ikatan emosional sama keputusan masa lalu perusahaan. Jadi lebih objektif mungkin ya. Nah, soal inovasi gimana? Rasanya kok kontradiktif ya ngomongin inovasi pas perusahaan lagi ikat pinggang kencang banget? Justru ini poin penting yang sering kelewat. Sumbernya nekenin, bahkan di tengah fase 1 yang penuh penghematan itu, inovasi strategis yang sangat tertarget mungkin tetap perlu dan harus dilindungi. Contohnya lagi-lagi Amex. Pas lagi krisis finansial 2008, mereka justru tetap investasi di platform digital sama program loyalitas pelanggan mereka. Tujuannya jelas kan, nahan pelanggan paling berharga, sama mungkin cari efisiensi baru lewat teknologi. Nah, pas di fase 2, jenis inovasinya bakal tergantung banget sama pilihan strategi barunya. Kalau strateginya adaptif, inovasinya ya cenderung eksperimental. Banyak taruhan kecil, biaya rendah, siklus umpan baliknya cepat buat tes pasar, dan ngurangin risiko gagal gede. Kalau strateginya visioner, wah mungkin butuh lompatan inovasi yang lebih berani dan investasi yang lebih signifikan juga. Terakhir nih, gimana peran informasi sama budaya perusahaan dalam dukung 2 fase yang beda banget ini? Kalau soal informasi, fase 1 itu nuntut sistem pelacakan kinerja yang super detail, sering, dan fokusnya ke metrik finansial sama operasional kunci. Tujuannya ya masih target hemat tercapai, nggak ada yang bocor. Tapi, kayak contoh Bausch & Lomb tadi, datanya ini harus dianalisis mendalam buat cari insight, bukan cuma angka di laporan doang. Begitu masuk fase 2, kebutuhan informasinya bakal geser sesuai strategi baru, mungkin lebih ke arah sinyal pasar, perilaku pelanggan, tren teknologi, atau hasil eksperimen. Dari sisi budaya, wah ini pergeseran tektonik lah. Fase 1 biasanya didominasi budaya urgensi, disiplin besi, akuntabilitas tinggi, fokus ke dalam buat mademin api. Fase 2 sebaliknya,
Butuh geser ke arah optimisme, berani ambil risiko yang terukur, kolaborasi lintas fungsi, fokus ke pelanggan dan pasar eksternal, sama mau belajar dari kegagalan kecil. Nggak gampang nyetel ulang kompas budaya ini setelah lewat masa sulit. Ini salah satu tantangan kepemimpinan terberat pas pivot. Jadi, apa nih pelajaran utamanya buat Anda, pendengar kami? Mungkin perusahaan Anda nggak lagi krisis sekarang, dan ya semoga aja nggak akan pernah ya. Tapi ngerti dinamika pembaruan ini tetap berharga banget loh. Ini kayak pengingat gitu, betapa susahnya bangkit dari keterpurukan, betapa nyata risiko gagalnya. Tapi sekaligus nunjukin kalau kebangkitan itu mungkin terjadi kalau dilakuin dengan pendekatan dua fase yang tepat, disiplin, dan terutama berani buat benar-benar putar haluan. Pesan kuncinya sih ini. Pembaruan yang berhasil itu bukan sekedar program potong biaya yang dipanjangin. Bukan. Itu adalah sebuah perjalanan strategis yang dimulai dengan disiplin tinggi buat bertahan hidup, bikin landasan finansial, fase 1, terus harus dilanjutin dengan keberanian buat nemuin lagi strategi inti dan fokus ke pertumbuhan masa depan, fase 2. Sukses jangka panjang itu tergantung kemampuan ngejalanin kedua fase ini dengan baik, terutama fase pivotnya itu, yang sering jadi batu sandungan paling gede. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran menarik dari sumber ini buat Anda renungkan lebih lanjut. Mereka sempat nyinggung konsep transformasi preemptif. Contohnya perusahaan kayak 3M yang terus-terusan geser portofolio bisnisnya, portfolio shifters, atau Amazon yang nggak ada hentinya ganggu industri tempat dia main, industri shakers. Pertanyaannya gini, mungkin nggak sih dengan cara proaktif dan terus-menerus ngelola portofolio strategi, terus memperbarui diri kayak mereka, sebuah perusahaan bisa ngehindarin keharusan lewat proses pembaruan yang sakit banget dan berisiko tinggi ini? Sesuatu buat Anda pikirkan.